Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Firman Syahidipura, NPM 10.119.038. Jadi hari ini saya akan melakukan skills lab daripada WBC Count. Maksudnya WBC Div Count. Kemudian untuk yang pertama kita adalah harus siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya sendiri pertama bisa hand glove, kemudian mikroskop, kemudian ini adalah silol, dan juga ini minyak imersi, kemudian tisu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kemudian yang ini adalah sediaan hapus darah tepinya, SADT. Nah, kemudian selanjutnya ada lembar Divcon. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita terlebih dahulu cuci tangan 6 langkah. Nah, kemudian setelah kita lakukan cuci tangan 6 langkah, kita use daripada handspoon. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita memakai handspoon, yang pertama kita lakukan adalah kita pegang slide-nya terlebih dahulu, yang mana sediaan hapus darah tepi yang bagus adalah yang seperti ini, yang bentukannya seperti lidah, yang rata, yang maksudnya tidak mengumpul di satu sisi, misalkan seperti ini yang hampir tidak ada dan hanya di beberapa sisi, dan juga seperti ini yang hanya mengumpul di satu sisi, yang berarti kebanyakan. Kalau yang ini terlalu sedikit untuk sampel darahnya. Kemudian setelah itu kita cek terlebih dahulu dari sampel yang akan digunakan, dari namanya, identitas pasiennya, tanggal lahirnya, usianya, jenis kelamin, dan juga lihat dari medical recordnya. Nah, kemudian setelah kita siapkan dari sediaan hapus darah tepi, kita ke mikroskop dengan menyalakannya terlebih dahulu. Kita nyalakan mikroskop cahaya, nyalakan, kemudian kita atur daripada mikroskopnya adalah dengan lensa objektif yang paling kecil atau 10 kali, yaitu posisi kondensornya itu tuh di posisi paling bawah atau paling rendah, terus posisi diafragmanya, cahaya dari bawahnya, yang mengatur cahaya dari bawahnya itu adalah tertutup. Kemudian habis itu kita cari daripada bagian eritrosit, yang dari sediaan hapus darah tepi ini, kita taruh di sini. Kita cari paling ujungnya, kita cari bagian eritrosit yang tersebar, kita cari dari ujung. Nah, untuk sediaan yang kita cari yang paling bagus adalah yang tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis. Itu tuh mendekati akhir ataupun tidak terlalu ujung banget gitu. Kemudian selanjutnya kita cari dengan posisi kita hitung, maksudnya dari Divconnya dengan gerakan seperti zigzag dari bawah ke bawah, terus ke kanan, terus ke atas, nanti ke kanan, seterusnya sampai ujung, nanti disusuri. Kemudian setelah itu jika sudah ketemu, kita perbesar lagi lensa objektifnya, yaitu menjadi 100 kali. Sebelumnya kita tambahkan daripada minyak imersi terlebih dahulu, kita tambahkan supaya tidak ada goresan antara lensanya dan juga preparat. Kemudian setelah kita tambahkan dari minyak imersi, selanjutnya kita perbesar lensa objektif ke 100 kali, yang mana nanti kondensornya tuh dikeataskan, dan juga dari diafragmanya itu dibuka lebar. Kemudian kita fokuskan dan mencari fokusnya adalah dengan fokus yang
mikro yang kecil sehingga tidak bisa digerakkan lagi atau fix. Kemudian nanti pindai slide-nya tuh mengikuti leukosit-nya. Nanti kita cari dari div-con-nya, kemudian kita catatkan dalam WBC differential sheet di sini dengan turret. Misalkan basophil temukan 1, eosinophil 1, band 1, terus nanti sampai 5, nanti sampai 10, nanti akan pindah ke sebelahnya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bentukannya ini bisa diperlihatkan. Ini ada basophil, ada eosinophil yang ini, kemudian ada neutrophil segmen, ini limfosit dan juga monosit. Kita cari yang seperti itu, kemudian kita nantinya akan ditotalkan semuanya. Nah, kemudian setelah sudah ketemu semuanya, kita kembalikan lagi dari mikroskopnya ke perbesaran objektif 10 kali, dan juga nanti kita objektif itu kembali terus diturunkan daripada kondensornya, dan juga diafragmanya ditutup kembali, dan juga nanti DNA tepinya diambil, nanti akan dibersihkan dari ininya, daripada minyak inersinya menggunakan tisu. Kita lap minyak inersinya menggunakan tisu, lap dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya kita bersihkan dari DNA tepinya dengan silol. Kita bersihkan. Nah, kemudian setelah kita bersihkan dengan silol, kita simpan kembali kepada tempatnya, penyimpanan yang seharusnya ada. Kita simpan kembali di tempat penyimpanannya. Nah, setelah itu kita matikan dari mikroskopnya, kemudian lepas dari hand glove, dan juga kita akan buang dan cuci tangan dengan langkah kembali. Nah, kemudian setelah itu kita catatkan dalam dokumentasikan selanjutnya, maksudnya dalam bentuk persen, misalkan basophil sekian persen, eosinophil sekian persen, band neutrophil sekian persen, segmen neutrophil sekian persen, limfosit, monosit, dan sebagainya. Kita catatkan pasiennya, diidentifikasi nama, usia, jenis kelamin dan sebagainya, kemudian pemeriksanya, dan juga diberi